Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehat wal afiah, panjang usia dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam, minadh-dhulumati ilan nur. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang syukur dalam Al-Qur'an. Sebagaimana di dalam surat Ali Imran ayat 145 Allah berfirman: وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. Sesuatu yang bernyawa, siapapun itu, manusia, hewan dan sebagainya, yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia. Innamal a'malu binniyat. Niat kita harus karena Allah. Kalau niatnya karena dunia, wanita yang ingin dinikahi, target-target dunia, dan sebagainya, Allah berikan apa yang dia inginkan. Tapi kalau targetnya Allah dan Rasulnya, ridhonya, surganya Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Makanya dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, kitab Riyadhus Shalihin, hadis arba'in, awal-awal kitab hadis itu rata-rata bab pertamanya adalah membahas tentang niat. Maka niatlah dalam hidup kita hanya mengharap ridha Allah. Illa btigha'a wajhi rabbil a'la wala sawfa yarda wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kemudian barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Banyak sedikit dosa pahala dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang melakukan kebaikan bisa 10 kali lipat Allah berikan di dunia minimal dalam sedekahnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, niscaya dia bicara atau diam. Karena kenapa dia diam? Khawatir bisa terjadi dosa. Tapi kalau kebaikan, mengajak orang berbuat baik, mengajak orang lain untuk bersedekah, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala untuknya. Bahkan kalau dirinya sedekah 10 kali lipat. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Bahkan kalaupun di akhirat dia diberikan balasan oleh Allah 700 kali lipat minimal. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jamaah pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhir dalam ayat inilah yang kita perhatikan lebih
dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ini sangat penting sekali. Kenapa? Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit hamba Allah yang bersyukur. Perhatikan itu. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Kenapa pada saat peristiwa Isra Mi'raj, baginda Nabi Muhammad SAW diberikan karunia oleh Allah dapat melihat orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Banyakan mana? Laki-laki atau wanita? Ternyata banyakan wanita. Kenapa banyakan wanita? Karena mereka tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Maka jadilah kita hamba Allah yang bersyukur. Para nabi, para rasul, mereka semakin diuji oleh Allah, semakin memuncak keimanannya, semakin istiqamah dalam ibadah, dalam dakwahnya, meninggalkan maksiat dan dosa, dakwah mengajak umatnya siang dan malam, tidak pernah goyang dengan berbagai godaan. Semakin diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin bersyukur, meningkatkan amal solehnya. Ada syukur dalam lisan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Bahkan orang beriman, makomnya luar biasa. Ajaban li amril mu'min. Hebatnya, dahsyatnya orang beriman. Saat diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bersabar. Saat dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna amrahu kullahu khair. Wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fakana khairun lahu. Seorang mukmin itu sungguh menakjubkan, kata Nabi Muhammad SAW, karena setiap perkaranya itu baik. Namun tidak akan terjadi demikian kecuali pada seorang mukmin sejati. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar dan itu baik baginya. Rawahu Muslim. Itulah orang beriman yang diajarkan oleh para nabi dan rasul. Mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya mengucapkan alhamdulillah. Saat diuji oleh Allah, dia sabar. Bukan sekedar sabar, ada lagi maqam yang lebih dahsyat. Yaitu apa? Ridha, ikhlas atas ujian yang Allah berikan kepadanya. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Jangan kalian merasa pasti masuk surga sebelum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala seperti umat terdahulu. Diberikan ujian yang sangat dahsyat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak membuat dia gentar dalam peperangan, tidak membuat dia murtad keluar dari Islam karena siksaan. Terus mereka beriman istiqamah di jalan Allah hingga husnul khatimah. Kemudian saat dia mendapatkan nikmat, senantiasa bersyukur kepada Allah. Selain lisannya, dia juga membaca dengan syukurnya kepada Allah, alhamdulillah, kemudian ridha, kemudian ikhlas, dan lebih dahsyat lagi menyikapi ujian itu adalah apa? Dengan bersyukur. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, Engkau uji kami. Bukan berarti orang beriman mencari ujian. Nggak ada yang mencari ujian. Tapi di saat ujian itu datang, dan mustahil orang tidak mendapatkan ujian. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita, sabarkan kita, mampu melewati dengan nilai yang sangat sempurna. Sebagaimana Abul Anbiya diuji oleh Allah, mampu melewatinya dengan sangat-sangat sempurna nilainya. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Itulah para nabi, para rasul. Nabi Muhammad SAW diuji dengan ujian yang sangat dahsyat. Dia mampu melewati dengan sempurna. Diberikan kenikmatan, dia bersyukur kepada Allah.
dengan memperbanyak selain lisannya, meyakini dengan keimanannya atas anugerah yang Allah berikan kepadanya, kemudian dengan perbuatannya terlihat, bukan sekedar lisan, bukan sekedar hatinya, perbuatannya kelihatan. Sebagaimana ayat di awal saya sampaikan dalam muqaddimah, inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami berikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Dengan telaga kautsarnya, dengan surganya, Allah berikan nikmat kepada kita. Dan kita tidak sanggup menghitungnya. Walaupun pena itu ibarat pohon yang ada di seluruh bumi dunia ini untuk mencatat nikmat Allah. Tintanya lautan, didatangkan 2 hal lagi. Didatangkan berkali lipat lagi, niscaya tidak akan pernah sanggup menghitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pandai-pandailah bersyukur kepada Allah dengan lisan, dengan hati, dengan perbuatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam surat Ibrahim ayat 7. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi saat asbabun nuzul surat Al-Kautsar menundukkan pandangan, tiba-tiba Nabi mendapatkan kebahagiaan. Wahyu turun kepadanya. Nabi seraya tersenyum, sahabat bertanya, ini lantaran apa? Sudah dijanjikan oleh Allah dengan surganya, telaga Kautsarnya. Begitu juga kenikmatan yang Allah berikan kepada kita begitu banyak. Pandai-pandailah kita bersyukur. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Kemudian dalam surah Al-Kautsar ayat selanjutnya yang kedua, cara kita untuk bersyukur kepada Allah, fasalli li rabbika wanhar. Dirikan salat, berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi semakin banyak umurnya, semakin dekat jadwal kematiannya, semakin memuncak amal solehnya. Jangankan menjaga yang wajibnya, yang sunnahnya saja kita mengetahui. Nabi melakukan sholat malam yang beliau jarang sekali sakit. Hitungan jari beliau sakit. Fisiknya sangat prima, sangat kuat, luar biasa. Mampu mengalahkan Al-Gojo. Hebatnya luar biasa Nabi Muhammad SAW. Tapi dia ibadah sampai kakinya bengkak-bengkak. Tandanya apa? Itu berarti ibadahnya sangat lama. Dia sholat malamnya, dibaca surat Al-Baqarahnya, dibaca surat An-Nisa'nya, kemudian kembali lagi surat Ali Imrannya, kurang lebih 6 juz. Berdiri sama seperti rukuknya, sama seperti sujudnya. Sahabat mencoba mengikuti alur ibadahnya, seakan-akan ia mau membatalkan sholatnya bersama Nabi. Karena saking lamanya Nabi Muhammad SAW ibadah. Sampai istrinya bertanya kepada baginda Nabi, apa yang engkau lakukan, bukankah engkau sudah dijamin oleh Allah pasti masuk surga? Apa jawab Nabi? Afala akunu abdan syakura. Nabi mau menjadi hamba Allah yang bersyukur. Masya Allah, tabarakallah. Maka perbanyaklah syukur kita kepada Allah. Agar kita mendapatkan nikmat Allah tiada henti. Bagaimana caranya? Bersyukur. Kita mendapatkan rezeki. Alhamdulillah. Kita terima. Kemudian mimma razaqnahum yunfiqun. Tanda syukur kita kepada Allah. Terima rezeki. Kasih kepada yang lain. Terima kasih, terima kasih. Wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajarlah orang beriman, banyak hartanya, berkah usianya. Kenapa? Karena setiap harta yang dititipkan, dikeluarkan dengan zakatnya, sedekahnya, wakafnya, maka kenikmatan itu diberikan oleh Allah, dan kenikmatan yang sangat sempurna nanti diberikan oleh Allah sisanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita kepada Allah. Perbanyak amal saleh.
banyak-banyaklah sujud, banyaklah mengungkapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan keimanan kita untuk istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya mereka yang berkata kami beriman kepada Allah kemudian istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai husnul khatimah, alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat menyampaikan kepadanya jangan khawatir dengan dunia yang engkau akan tinggalkan. Engkau hadapi alam akhirat. Kenapa? Allah berjanji kepada mereka yang beriman istiqamah hingga husnul khatimah, surga yang diberikan untuk mereka. Jamaah TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyak bersyukur, kemudian hindari daripada kufur. Sealim apapun manusia di muka bumi ada peluang kufur nikmat, naudzubillah min dzalik. Dulu Qarun itu yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi diuji oleh Allah dengan kenikmatan. Dia merasa kekayaannya yang ia dapatkan karena jerih payahnya, kecerdasannya, kepiawaiannya dalam mencari rezeki. Lalu apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah cabut kekayaan dalam dirinya. Begitu pula kekuasaan orang bisa diberikan, kemudian dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Maka pandai-pandailah bersyukur, seorang istri kepada suaminya, suami kepada orang tuanya, kepada mertuanya. Kemudian yang jelas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita perhatikan dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Kalian berzikir kepadaku, aku berzikir kepada kalian. Ihfazillaha yahfazka. Jaga Allah, Allah jaga Anda. Apa yang aku perintahkan, kamu lakukan, aku akan memberikan apa yang kalian inginkan dalam hadits qudsi. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersyukurlah kalian kepadaku, washkuruli, bukan kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita dengan hati, dengan lisan, dengan perbuatan. Makasih ya Allah, alhamdulillah. Bahkan dalam musibah dengan nikmat pun sama. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Alhamdulillah saat mendapatkan nikmat. Musibah, inna lillah. Itulah hebatnya orang beriman. Jangan pada saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan, kita merasa Allah sedang memuliakan kita. Namun saat Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kesulitan, kita menganggap Allah sedang menghinakan kita. Tidak. Ada sahabat yang diuji dengan mudahnya mendapatkan harta, mendapatkan kekayaan, tidak menyebabkan dia kufur nikmat. Berbagi di Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat yang diuji dengan harta, kesulitan mendapatkan harta, tapi dia ridha, tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan kekayaan, diberikan kekuasaan, bisa berbagai bahasa, baik itu manusia ataupun hewan, pasukannya dari manusia, dari binatang, dari jin. Ini semua adalah karunia. Hadza min fadli rabbi. Apakah aku termasuk yang bersyukur ataupun yang kufur? Na'udzubillah min dzalik. Dan dia termasuk orang yang bersyukur. Dan para nabi, para rasul, para sahabat yang mulia, para salafus saleh senantiasa bersyukur atas anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada kufur nikmat. Na'udzubillah min dzalik. Itulah ancaman Allah Subhanahu wa taala, wala takfurun.
jangan kamu mengingkari nikmatku. Bagaimana cara mengingkari nikmat? Yaitu pada saat orang wafat nanti akan ditanya oleh dia, apa, bagaimana, dan sebagainya. Dari mana harta yang engkau dapatkan? Lalu apa yang Anda gunakan dari harta yang engkau dapatkan? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari harta yang halal, alhamdulillah. Kemudian digunakan untuk apa? Untuk maksiat, dosa, atau ketaatan kepada Allah. Tandanya berkah itu hartanya. Syukurnya dia kepada Allah. Mendapatkan harta yang halal, dikeluarkan untuk yang halal. Berarti hartanya berkah, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 172, Allah berfirman khusus bagi orang yang taat kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik. Yang halalnya udah lewat. Orang beriman pasti nyari yang halal. Sebelum mabok dia baca basmalah. Kita temukan nggak? Nggak ada. Atau ngerokok, ta'awuz dulu, Al-Fatihah dulu. Nggak mungkin kita lihat. Kalau orang beriman mencari nafkah sesuatu yang halal, keluar dari rumah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Maka dimudahkan oleh Allah. Dipenuhi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas anugerah kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Begitu pula Luqman. Bagaimana dia bersyukur kepada Allah atas anugerah yang Allah berikan kepadanya. Dalam surat Luqman ayat 12. Walaqad atayna Luqmanal hikmah anishkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru nafsi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun hamid. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman. Yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Itulah jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, saya sampaikan di dalam surat An-Nahl ayat 78. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ini anugerah kepada kita, keturunan kita. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Ini harus kita perhatikan. Kita dulu nggak tahu apa-apa. Anak kita yang baru lahir juga nggak tahu apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan dia memberi kamu pendengaran. Siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gunakanlah pendengaran kita sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah memberikan penglihatan kita. Maka gunakanlah mata kita kepada yang halal. Jauhkan dari yang haram. Tundukkan pandangan kita, kemaluan kita. Kemudian Allah memberikan hati kita. Gunakan untuk keimanan kita kepada Allah. Tidak lain dan tidak bukan supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba Allah yang bersyukur. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.